Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Riyadi. Saya staf pengajar pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sangbumi Rawajura. Saya mulai mengabdi pada universitas ini pada tahun 2018 dan pada semester ganjil saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya statistik, manajemen operasional, dan juga riset operasi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan perkuliahan riset operasi dengan SKS 3. Di antaranya 2 teori dan 1 SKS praktikum. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar bagaimana mahasiswa bisa mengambil keputusan mengenai pengalokasian sumber daya alam yang terbatas menggunakan pendekatan, metode, dan model linear. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang pertemuan kedua, yaitu tentang sejarah riset operasi, juga pengenalan tentang model dan metode pengambilan keputusan menggunakan model linear, dan juga alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan riset operasi dengan metode POM-QM for Windows. Demikian perkenalan saya, dan kita akan langsung lanjut ke materi perkuliahan hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita hari ini belajar mengenai mata kuliah riset operasi yang seperti minggu lalu sudah Bapak bawakan untuk kalian semua. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kontrak kuliah dan juga rencana pembelajaran semester kita. Kalian sudah paham semua ya untuk RPS-nya dan mata kuliahnya. Dan hari ini kita akan mulai masuk untuk berkenalan tentang apa itu mata kuliah riset operasi. Nah, kalau menurut kalian sendiri, riset operasi itu apa yang ada bayangan dalam benak kalian? Angga kira-kira apa tuh kalau riset operasi? Mempelajari tentang apa? Operasi itu mempelajari tentang cara mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dalam sistem modern. Oh, betul sekali Angga, bahwa riset operasi membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti ini, anak-anak semua, misalnya kalau kalian ingin memproduksi sebuah kursi yang ingin kalian duduki saat ini. Kira-kira di kursi ini ada apa aja, Nah? Di kursi ada apa? Ada besi, lalu ada kayu, lalu ada apa lagi? Ada penyangga, ada busanya juga ya. Nah, itu yang dikenal dengan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber daya itu terbatas, tetapi kita harus membuat kursi dalam jumlah tertentu agar sumber daya tersebut bisa digunakan secara maksimum. Nah, kita akan mempelajari berikutnya lebih dalam lagi dalam mata kuliah ini, riset operasi, dan Bapak dalam 1 jam ke depan akan memperkenalkan mata kuliah riset operasi dengan kode MGT 312 kepada kalian semua. Ya, tepat sekali tadi jawaban dari Angga. Angga sudah memberikan kita pengertian tentang riset operasi. Dan Bapak sangat bangga karena Anda ternyata minggu lalu bisa memahami dan mempelajari mungkin di rumah tentang definisi dari riset operasi sehingga bisa menyampaikan definisi riset operasi dengan sangat baik. Terima kasih Anda, Bapak sangat menghargai untuk satu penghargaan, sebuah hadiah kecil untuk Anda. Belajar lebih lanjut lagi ya, agar bisa mengerti sampai akhir semester. Terima kasih Anda tadi untuk jawabannya, dan sekarang Bapak ingin kembali menunjukkan kepada kalian mengenai pentingnya mempelajari mata kuliah riset operasi. Nah, kalau kalian tahu bahwa sehari-hari kita pasti tidak lepas dari pangan ya, makanan dan minuman seperti yang Bapak bawa hari ini. Ada sebuah teh Thailand, Ichitan, Mint Green. Kalau menurut kalian sebenarnya urgent nggak sih Mint Green ini, minuman seperti ini untuk sehari-hari? Apakah jika kita tidak membeli ini, kita bisa mati? Tidak juga ya sebenarnya. Artinya air mungkin lebih butuh, air putih kita lebih butuh. Tetapi faktanya di gerai-gerai supermarket lebih banyak kita menjual makanan-makanan seperti itu, atau minuman seperti ini dibanding dengan air biasa. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa bahwa produk pangan seperti ini lebih banyak dijual di pasaran dibanding dengan air putih misalnya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Nah, kalau misalnya Bapak kasih kata kunci nih, kalau ternyata ini rasanya lebih enak dibanding air putih, kira-kira kalau rasanya lebih enak, kalian akan lebih tertarik untuk membeli tidak? Ya. Ya. Nah, kalau misalnya tampilannya lebih menarik, juga lebih ingin membeli ya. Oke. Kalau ternyata dia lebih bergizi, kalian ingin lebih membeli?
Nah, mungkin itu jawabannya. Kenapa pangan seperti ini walaupun tidak terlalu dibutuhkan, tapi dia lebih ada banyak di pasaran. Dan secara ekonomis, itulah disebut dengan barang ekonomis. Nah, kalau barang-barang yang banyak ada, sebenarnya kita butuh nih. Seperti air putih tadi, atau air biasa, itu kan banyak. Sebenarnya kita nggak butuhkan, tetapi dia tidak terlalu laku di pasaran, itu artinya ekonomisnya rendah. Sedangkan kalau barang-barang seperti ini memiliki nilai ekonomisnya tinggi dan juga memberikan keuntungan bagi produsen yang besar. Sehingga kalau kalian masuk Indomaret, Alfamaret, maka kalian akan lebih banyak bertemu dengan produk-produk seperti ini. Walaupun tidak dibutuhkan, tetapi banyak di pasaran. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah mendapatkan sedikit paparan tentang kuliah riset operasi ini. Sudah separuh perjalanan Bapak menjelaskan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Oh ya, gimana Anhar? Ya, semua dari paparan Bapak yang sampaikan tadi semua susah. Jadi gimana caranya kita buat memahami yang dipaparkan tadi Bapak tadi, ya kita lebih masuk ke dalam memahami. Oh baik, sulit ya memang. Ya, Bapak pun mengakui, Bapak sudah berkali-kali dapat mata kuliah yang mirip seperti ini dan berkali-kali juga sebenarnya merasa kesulitan gitu. Bagaimana menyelesaikan mata kuliah seperti ini? Karena mungkin kalian pernah belajar matematika? Sulit nggak matematika? Sulit. Oke. Pernah belajar statistik? Belum. Oke. Belajar ekonomi? Baru memulai ya. Nah, bayangkan jika satu mata kuliah merupakan gabungan dari mata kuliah yang banyak sekali. Satu matematika saja sekalian sudah pusing. Apalagi riset operasi yang menggabungkan banyak mata kuliah. Jadi saya bisa memahami bahwa Anhar memang merasa akan kesulitan memahami mata kuliah. Tapi tenang saja, ini baru permulaan Anda. Seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa nanti kalian akan Bapak muat lebih mudah. Jadi nanti soal cerita yang panjang tadi, itu bisa akan jadi cuma 3 baris saja dan Anhar akan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Akan dibantu nanti dengan banyak metode tadi. Seperti tadi, metode grafik misalnya. Nanti kita cuma gambar-gambar aja tuh Anhar. Gambar, arsir, oh ini penyelesaiannya. Nanti akan dibuat sederhana. Memang awalnya tampak terlihat sulit, tapi nanti setelah Bapak akan berikan di mata kuliah berikutnya, di minggu-minggu berikutnya tentang teori-teori penyelesaian, metode-metode penyelesaiannya, nanti Anhar akan bisa menyelesaikan ini dengan lebih mudah. Jadi Anhar sabar, nanti kita akan berikan metode-metode penyelesaian yang jauh lebih mudah. Mungkin begitu Anhar ya? Iya Pak. Ya baik, terima kasih Anhar. Nah anak-anakku, tadi Bapak sudah memflashback ya tentang apa itu ilmu ekonomi dan apa itu ilmu manajemen. Nah sekarang waktunya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira kemarin kan sudah dapat tentang rencana pelajaran semester dan Bapak ingin tahu pengertian tentang riset operasi. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Angga, apa itu menurut kamu pengertian riset operasi? Riset operasi merupakan suatu ilmu terapan praktis dengan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisis data sehingga menghadirkan alternatif pemecahan yang berkaitan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Bapak punya sedikit contoh soalnya untuk kalian semua. Misalnya ada sebuah toko sepatu. Toko sepatu itu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki dan sepatu wanita. Paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Nah, keuntungan setiap sepatu untuk sepatu laki-laki itu sebesar 10.000 dan keuntungan untuk setiap pasang sepatu wanita adalah sebesar 5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang, maka tentukanlah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pemilik toko. Nah, ini ada suatu contoh konkret gitu. Jadi tiba-tiba suatu saat nanti tiba-tiba kalian memiliki suatu usaha. Usahanya adalah menjual sepatu. Spesifik hanya sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Dari soal kita bisa melihat bahwa jumlah sepatu paling wanita dibatasi paling dikit harus didisplay sebanyak 150 pasang dan sepatu pria itu tidak boleh dari 150 pasang. Nah, ada keuntungan juga di situ. Maksimum yang didapat adalah untuk sepatu wanita 5.000 dan sepatu pria adalah 10.000. Tadi sudah diingatkan di awal bahwa maksimum toko ini bisa mendisplay hanya 400 pasang sepatu. Nah, di situ kita akan dihadapkan suatu persoalan bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kira-kira menurut kalian sulit nggak untuk diselesaikan? Soal seperti ini. Sulit ya? Sulit. Nah, itulah kenapa adanya ilmu riset operasi. Dengan riset operasi, kalian nanti akan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit seperti tadi dalam bentuk matematis. Mudah sekali sebenarnya dengan sistem linear digambar. Lihat, dengan digambar 100, 150, jumlah maksimum 400,
Begitupun untuk sepatu pria maksimum 150, sepatu wanita 250, kita akan gambar nanti. Ini namanya penyelesaian dengan metode grafik. Mana penyelesaiannya ini? Sudah ketahuan nanti bahwa jumlah display sepatu pria dan sepatu wanita maksimumnya ada di titik ini. Nah, tampaknya mudah ya untuk diselesaikan, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Tapi nanti tenang saja, Bapak akan bantu kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode grafik sehingga kalian bisa mendapatkan penyelesaian maksimum dari permasalahan ini. Nah, ini juga contoh permasalahan yang kedua. Nah, ini lebih sedikit rumit lagi. Ada perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada tiga konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitung dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan LC dan FAM. Nah, ini ada permasalahan lebih rumit lagi, sangat rumit. Ada suatu perusahaan ABC memproduksi suatu barang dengan tujuan 3 kota, ada di Serang, Pandeglang, dan seperti tertera pada soal ya. Nah, kita diminta mencari biaya terendah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kira-kira rumit nggak nih penyelesaiannya? Rumit sekali ya. Nah, tapi kalau kalian nanti sudah mempelajari ini dengan metode NBC, Northwest Corner, kita akan tahu nanti berapa sih biaya yang paling ringan dari untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kita bisa tahu bagaimana mengefisiensikan suatu permasalahan transportasi sehingga dicapai waktu tercepat dengan harga yang paling murah. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita bisa menyelesaikan riset operasi. Nah, kira-kira kalau kalian sendiri pernah terbayang nggak sih soal-soal kira-kira yang sulit gitu untuk diselesaikan tapi bisa dibantu dengan program? Ada yang pernah nggak punya masalah seperti ini di kehidupan sehari-hari? Belum ya? Nah, tapi nanti kan kalau lulus ini jadi pada manajer ya, manajer perusahaan pasti akan sering nanti ketemu dengan permasalahan seperti ini. Misalnya kalau ada yang kerja di pabrik sepatu, kira-kira kalau kerja di pabrik sepatu apa saja bahan baku yang dibutuhkan? Ada apa aja ada? Karet, tali, kemudian kulitnya kalau dia pakai kulit, terus mungkin pakai lem ya, pakai lem, ada besinya mungkin ya, ya bagian-bagian tertentu. Nah, jadi banyak sumber daya yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu sepatu, tetapi kan sumber dayanya itu terbatas ya. Kita nggak mungkin beli karet sebanyak apapun karena mungkin gudang kita terbatas seperti itu, kulit terbatas. Nah, maka itu nanti Arda sebagai manajer harus bisa memperhitungkan bagaimana bisa memproduksi sepatu yang paling optimal dan menghasilkan keuntungan yang terbesar. Nah, kalau menurut kalian gimana? Penting nggak mempelajari riset operasi? Penting ya? Oke. Anak-anak semua, tadi sudah kita sedikit mengerti tentang apa itu untuk mata kuliah riset operasi. Berikutnya kita akan flashback sejenak. Mengapa kalian ada di kelas ini untuk mempelajari riset operasi? Semuanya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, kalian ini mahasiswa dari fakultas apa sih sebenarnya? Ekonomi ya. Prodinya prodi apa? Manajemen. Nah, kalian ternyata dari prodi manajemen fakultas ekonomi. Sehingga penting untuk kalian semua mengerti tentang teori dasar atau definisi dari ilmu ekonomi dan juga manajemen. Nah, kalau Bapak tanya kepada kalian, kira-kira apa sih definisi dari ilmu ekonomi? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Desmita. Ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari perkembangan manusia untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Oke, sumber daya terbatas. Lalu ada tambahan? Sudah itu. Ya, betul bahwa sumber daya memang terbatas, tetapi keinginan manusia tidak terbatas ya. Jadinya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Artinya penting ya? Penting nggak? Penting ya kita tahu belajar ilmu ekonomi. Nah, dan berikutnya bahwa kalian adalah mahasiswa prodi manajemen. Kira-kira apa definisi dari manajemen? Ada yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Mbak Lisa. Manajemen adalah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama, pengorganisasian dan bisnis dengan cara pengolahan, pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien.
Baik. Oke Nurhaliza, tadi sudah sangat baik jawabannya, tetapi nanti mungkin perlu dibaca lagi agar teorinya bisa lebih dalam lagi. Pokoknya itu ilmu manajemen itu adalah ilmu yang atau seni, biasanya kita kenal dengan seni, untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui namanya PODC. Planning, perencanaan, O organizing, organisasi, D directing, mengarahkan, dan C controlling, mengontrol. Jadi itulah kira-kira definisi dari manajemen. Nah, kira-kira dengan dua ilmu ini kita akan mungkin bisa nanti melakukan perbaikan-perbaikan secara ekonomi baik terhadap pribadi, organisasi, dan juga negara. Kira-kira itu gambaran tentang ilmu manajemen dan ilmu ekonomi. Oke anak-anakku, ini adalah contoh mungkin contoh produk yang sehari-hari kita gunakan. Ada yang tahu apa namanya? Isu. Nah, kali ini Bapak akan membentuk suatu kelompok kecil untuk diskusi tentang bagaimana proses isu ini dibuat ya. Ini ada kelompok 3 orang, ada Anhar, ada Nurhaliza, Desmita, dan juga ada Arda. Mereka akan berdiskusi tentang kira-kira produk isu ini bagaimana proses pembuatannya, baik dari bahan baku, kebutuhan mesin, dan juga kebutuhan manajerial atau SDM. Nah silakan, Arda boleh pimpin diskusinya kelompok ini. Isu itu Apa aja kalau SDM yang dibutuhkan? ada mesinnya, Harus ada mesin, harus ada isinya, kemudian keuangan, oke, yang dibutuhkan ya, keuangan, lalu dibutuhkan pemimpinnya untuk mengatur mereka bertiga, manajernya ya baik. Nah, jadinya kalau 3 orang, kalau di pabrik isu ini menurut Arda itu dibutuhkan 4 orang. Gimana kalau menurut Desmita, apa tepat itu tadi? Cukup dengan 3 orang itu? Dengan 4 orang itu sudah cukup ya. Nah, kalau untuk Desmita kebutuhan bahan baku apa saja yang dibutuhkan kalau untuk membuat suatu isu seperti seperti ini? Kayu ya, kayu itu dihancurkan, dibuat kertas, kemudian dibutuhkan apa lagi kira-kira? Supaya ada bahan kimianya nggak di dalam kertas ini? Ada. Oke. Terus ada mungkin lain karena dia berlapis-lapis dibutuhkan juga ya. Dan ini kalau menurut Desmita untuk membuat isu seperti ini dibutuhkan bahan baku, kayu, bubuk kertas, lem, dan bahan kimianya. Atau bisa juga minta ya kalau dia berwarna. Siapa tahu ada kertas isu yang berwarna gitu. Isu makan itu kan berwarna. Nah, itu boleh juga berwarna. Oke, kalau Anhar, menurut Anhar kira-kira untuk membuat isu seperti ini ada alat-alat yang dibutuhkan nggak? Mesin yang dibutuhkan? Ada apa saja? Mesin cetak otomatis. Mesin cetak otomatis. Lalu apa lagi? Bisa ada mesin manual juga. Apakah dari potong ada potong ini? Oh, pakai alat potong juga. Oke, apalagi kira-kira? Untuk packingnya, apakah ada mesin untuk khusus untuk packingnya? Ada juga. Ada juga. Oke, jadi menurut Anhar yang dibutuhkan adalah mesin otomatis, kemudian Mesin backingnya, mesin packing, motor, mesin pemotong, dan sebagainya, banyak ya pastinya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak kalian sudah bertiga sudah berdiskusi untuk membahas tentang bagaimana sebuah isu diproduksi dari awal hingga bisa di packing seperti ini. Ya, anak-anakku mungkin tadi karena penjelasan Bapak yang begitu rumit gitu tentang persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi dalam penyelesaian mata kuliah ini, pasti kalian akan berpikir bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat sulit. Betul sekali, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat sulit karena memang menggabungkan dari berbagai disiplin ilmu. Sebenarnya teori yang telah kita terima tadi bahwa mata kuliah ini menggabungkan dari teori politik, ekonomi, matematik, statistik, dan juga manajemen. Tetapi tenang saja, nanti akan ada sistem teknologi informasi yang bisa membantu kalian. Nah, ini nanti Bapak akan perkenalkan, ada software untuk riset operasi, namanya QM for Windows. Nah, dengan QM ini, kalian akan bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan dalam riset operasi. Kalian bisa lihat di sini bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa diselesaikan dengan program ini. Di antaranya adalah program penugasan, assignment. Kita bisa menyelesaikan atau menghitung break even atau cost volume analysis. Nah, kalian nanti bisa kalau memulai suatu usaha, kalian harus tahu nih harganya berapa untuk mencapai suatu batas keuntungan tertentu agar kalian mendapatkan keuntungan dan bisa menjalankan perusahaan itu secara baik. Nah, nanti dengan bantuan break even atau cost analysis ini, kalian bisa menghitungnya dengan cepat.
Juga bisa menggunakan forecasting. Ini ada metode forecasting. Jadi kalian bisa meramal. Nah, jika kira-kira bunga bank seperti ini, harga produk seperti ini, kira-kira 20 tahun lagi kalian akan dapat keuntungan berapa atau bahkan rugi berapa. Dengan forecasting, kalian bisa menggunakan software ini membantu kalian menyelesaikan permasalahan. Termasuk ada inventory. Ini kalian nanti pasti kalau usahanya sudah besar butuh gudang untuk penyimpanan. Kalian harus tahu kira-kira berapa banyak bahan baku yang bisa disimpan di gudang agar kalian tidak memboroskan banyak biaya. Bisa jadi kalian membuat sepatu terlalu banyak menyimpan kulit tapi kulitnya jadi rusak. Dengan sistem ini, inventory ini, kalian bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ada puluhan metode lainnya yang bisa diselesaikan dengan QM for Windows. Jadi kalian jangan takut, Bapak akan bagi-bagian software ini nanti kepada kalian semua dan kita akan berlatih menggunakannya sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dengan satu sentuhan jari saja menggunakan teknologi informasi. Jadinya itulah punya teknologi informasi anak-anak semua. Jadi kalian harus terus belajar bagaimana bisa menggunakan teknologi informasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anakku, bahwa hari ini selama 50 menit yang lalu Bapak sudah memberikan materi mengenai riset operasi, tentang sejarah riset operasi, definisi riset operasi, dan juga metode-metode yang digunakan dalam riset operasi, termasuk nanti software yang akan kita gunakan dalam penggunaan riset operasi. Bapak sangat berharap bahwa kalian bisa memahami bagaimana sebuah riset operasi bisa berjalan, bagaimana permasalahan yang sangat rumit yang ada di dunia ini yang bisa kita selesaikan baik secara matematis dan juga secara statistik, sehingga memudahkan kalian untuk menjalankan tugas-tugas kalian saat nanti bekerja di dunia profesional, baik di pabrik, di perusahaan maupun di organisasi. Mungkin itu untuk Bapak hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk teori berikutnya, yaitu teori linear programming dengan menggunakan metode grafik. Semoga kalian semua bisa bertemu lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.